Kita sama-sama buka Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang sudah menemukan boleh katakan puji Tuhan. Belum semua. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Oke. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Katakan Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lalu jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Lalu kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kolam Bethesda pada waktu itu adalah sebuah tempat yang ikonik. Bahasa sekarangnya itu tempat yang bagus, instagramable. Jadi bagus sekali. Dan itu terlihat ketika saya ada di sana, sekalipun sudah gak ada airnya, sudah tinggal puing-puingnya mungkin, tetapi kalau buat foto-foto masih bagus. Saya bisa membayangkan tempat Bethesda pada waktu itu ramai orang berkumpul, berbondong-bondong, semuanya orang sakit. Dan saya percaya tempat ini sangat ikonik sekali. Dikatakan ada banyak pilar dan ada 5 serambinya, ada serambi 1, 2, 3, 4, 5 dan itu sangat bagus sekali. Tetapi yang membuat Bethesda menjadi tempat ikonik bukan karena hanya dia punya 5 serambi dan pilar yang tinggi menjulang, karena kolam airnya yang mungkin bersih, bukan hanya itu. Sebab firman Tuhan katakan, sewaktu-waktu malaikat turun menggoncangkan air kolam, maka siapapun yang masuk ke kolam akan sembuh. Apapun penyakitnya. Ini yang membuat Bethesda itu menjadi sangat ikonik. Tetapi ketika saya ada di tempat yang ikonik itu, saya melihat hanya puing-puing, hanya pilar-pilar, hanya bekas serambi-serambi. Sudah tidak ada air di sana, sudah tidak ada lagi orang-orang sakit, orang-orang bisu timpang yang ada di sana. Sudah tidak ada lagi malaikat yang bekerja menggoncangkan air, semuanya kering. Sudah tidak terjadi apa-apa lagi di sana. Dari situ saya tahu bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini akan berlalu. Tetapi hanya Yesus yang masih tetap sama baik dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di Bethesda sudah tidak lagi terjadi mujizat. Tidak ada lagi orang yang berbondong-bondong datang untuk minta kesembuhan. Tetapi Tuhan kita tetap sama. Dia tetap mengerjakan kesembuhan, mujizat, pemulihan. Tidak lagi bergantung dengan tempat. Bethesda, di tempat ini pun akan tetap terjadi kesembuhan. Di tempat ini pun tetap akan terjadi pemulihan dan terobosan. Kita gak perlu jauh-jauh lagi ke Bethesda berkumpul. Buktinya hari ini kita berkumpul di tempat ini. Yesus masih tetap mengerjakan kesembuhan tidak berdasarkan dengan tempat, tidak berdasarkan dengan keadaan.
Firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Katakan, maukah engkau sembuh? Lalu jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Karena terlalu fokus kepada kolam Bethesda, karena terlalu fokus kepada metode penyembuhan, orang lumpuh 38 tahun ini gak kenal dengan pribadi Allah yang ada di depannya. Padahal Yesus sendiri loh, tanpa perantara berbicara kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Tapi dia gak mengenali siapa yang berbicara. Karena hanya fokus kepada Bethesda. Hanya fokus kepada kapan malaikatnya turun menggoncangkan air. Ia gak tahu bahwa di depannya ada pribadi yang begitu rindu menyembuhkan. Sehingga Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Ada pribadi yang lebih rindu kita sembuh daripada sekedar kolam Bethesda. Apa sih yang jadi fokus kita hari ini? Kita bisa melihat orang lumpuh ini karena hanya fokus kepada kolam Bethesda. Maka ketika Yesus tanya kepada dia gitu ya, di dalam perspektif iman, maukah engkau sembuh? Maka ia menjawab dalam perspektif keluhan, Tuhan gak ada yang menolong aku. Gak ada yang mau peduli dengan aku. Beda. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh dalam perspektif iman? Tapi jawabannya perspektif keluhan atau bersungut-sungut. Kalau kita lihat sekali lagi, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini sebetulnya pertanyaan yang lucu ya. Tuhan sudah tahu kan 38 tahun dia sakit, pasti mau sembuh. Betul gak? Tapi Yesus tetap harus tanya. Kenapa? Sekalipun pertanyaan Yesus ini terkesan lucu, tapi jawaban orang ini lebih lucu. Maukah engkau sembuh? Tuhan, gak ada yang peduli sama aku. Baru kali ini saya membaca firman Tuhan dan Tuhan seperti kasih highlight gitu ya, bahwa baru kali ini orang sakit gak sadar bahwa dia perlu sembuh. Tuhan itu kalau menyembuhkan kita bukan cuma jasmaninya sembuh, tapi rohaninya juga sembuh. Itulah kekuatan Injil. Injil yang diberitakan bukan cuma jasmaninya sembuh, rohani Anda juga sembuh. Tuhan perlu tanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani ini juga diperlukan. Banyak orang gak sadar gitu ya. Kalau yang diperlukan itu Yesus. Banyak orang gak sadar yang diperlukan itu adalah pengampunan dosa dari Tuhan. Dia hanya berfokus pokoknya asalkan aku diberkati is enough. Cukup. Asalkan aku sembuh cukup. Padahal di dalam ada sesuatu yang lebih dibutuhkan, yaitu Yesus. Yesus perlu tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah gak ada orang yang mau bantu. Itu menunjukkan bahwa orang lumpuh ini gak bisa lihat Tuhan di depannya. Karena ia hanya melihat apa yang diingini hatinya. Yesus pun gak kelihatan. Apa yang sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini untuk kita bisa mengalami kesembuhan? Coba kita lihat ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Katakan menantikan goncangan air. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Banyak orang sakit menantikan goncangan air kolam. Coba saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu hari ini nantikan? Goncangan air di dalam kolam Bethesda. Sebab firman Tuhan katakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air, barang siapa yang terdahulu masuk jadi sembuh. Dikatakan sewaktu-waktu. Kalau kita hanya berfokus kepada Bethesda dan pelayanan malaikat, itu just waktu-waktu. Tapi kalau kita fokus ke Tuhan, maka setiap waktu
Bukan cuma sewaktu-waktu. Yang menarik adalah kata malaikat Tuhan dengan huruf M kecil diambil dari bahasa Ibrani yang katanya adalah angelo, yang artinya messenger, penyampai pesan. Secara implikasi artinya a pastor, pendeta, hamba Allah. Artinya hamba Allah. Ternyata malaikat itu juga cuma messenger. Apa yang terjadi di Bethesda, itu karena Tuhan yang mengerjakan lewat malaikat. Tetapi kenapa yang dinantikan malaikatnya bukan Allahnya? Banyak orang menantikan kesembuhan di Bethesda. Kolam Bethesda itu seperti KKR kesembuhan pada zaman ini. Kalau mau sembuh, datang ke KKR. Kalau mau sembuh, tumpang tangan pendeta. Hamba Allah itu juga cuma sarana pemakaian Tuhan. Yang bisa mendoakan hanya sewaktu-waktu kalau Tuhan mau pakai hamba Allah, dia sembuh. Sewaktu-waktu. Tapi ada yang enggak terbatas waktu. Yang setiap waktu. Yaitu Tuhan, Yesus. Enggak ada sewaktu-waktu. Enggak ada batasan waktu. Yang pertama apa yang membuat kita sembuh adalah ketika kita bisa menemukan Tuhan Yesus dan mengenali pribadinya. Di sini, jangan cari penumpangan tangan, tak akan ada kesembuhan. Karena itu hanya sifatnya sewaktu-waktu. Tapi ketika Anda menemukan Tuhan Yesus dan mengenali pribadinya, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Bisa lihat ketika malaikat itu menggoncangkan air di Bethesda dan terjadi kesembuhan. Ada satu yang gak luput. Yesus ada di sana. Sekalipun hari ini pendoanya sudah banyak yang siap berdoa untuk kesembuhan. Bukan karena mereka, tapi Tuhan Yesus ada juga di kolam Bethesda. Temukan Tuhan Yesusnya, bukan malaikatnya. Temukan Tuhan Yesus yang ada di sini. Temukan Roh Kudus yang hari ini sudah melayang-layang. Ada di atas kepala kita. Seperti kerinduannya, seperti mau mengurapi kita, menyembuhkan kita sama seperti zaman kisah para rasul. Temukan Yesus dan kenali pribadinya. Semua orang sakit berfokus kepada pelayanan malaikat. Mereka lupa bahwa ada pribadi yang setiap hari ada di kolam Bethesda. Yang menginisiasi mujizat terjadi di Bethesda. Mereka sampai gak mengenali Yesus yang ada di sana. Yang ada di depan matanya. Banyak loh orang yang sakit. Tetapi gak ada satupun yang mengenali Tuhan Yesus di sana. Dan orang lumpuh ini beda dengan orang yang buta. Orang buta gak bisa melihat. Kalau Yesus ada di depannya, maukah engkau sembuh? Bisa salah. Siapa yang menawarkan kesembuhan? Tapi ini orang lumpuh bisa melihat gak? Bisa. Tapi memang dari hatinya fokusnya bukan ke Yesus. Fokusnya adalah metode, fokusnya adalah acara, fokusnya adalah manusia. Makanya dia gak bisa melihat Tuhan. Kalau fokusnya Tuhan, arti kata Bethesda itu adalah rumah kebaikan. House of kindness, rumah kebaikan. Artinya siapa yang baik, dia yang layak dapat kesembuhan. Tapi Yesus ada di sana. Yesus itu anugerah. Enggak perlu baik, engkau dapat kesembuhan. Bethesda, kalau engkau melakukan yang benar ini, engkau layak dapat yang terdahulu. Makanya seperti perlombaan, siapa yang masuk lebih dulu, dia yang sembuh. Tapi Yesus ada di sana, Yesus itu anugerah. Orang lumpuh ini gak perlu sempurna. Gak perlu benar, Tuhan sembuhkan. Itu anugerah. Kita gak mampu, kita gak bisa, tapi Tuhan kasih cuma-cuma. Sama seperti orang lumpuh ini. Ketika dia ketemu Tuhan, dia baru terima anugerah. Begitu juga kita hari ini. Jangan cari kesembuhan. Cari Tuhan dan kenali hatinya, pribadinya. Maka pulang akan bawa kesembuhan. Pulang akan dapat jawaban doa. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Perhatikan ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, katakan melihat. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, katakan ia tahu.
Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Lihat, ini loh 3 hati Tuhan yang harus kita kenali di dalam pribadi Allah. Bahwa yang pertama, bahwa ia itu melihat kita. Satu persatu dari Anda tidak ada yang terlewatkan dari mata Allah. Sekalipun Anda berkata, aku ini orang yang gak sempurna. Yes, I know. Tapi tetap mata Tuhan tertuju kepadamu. Melihat satu persatu. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ia melihat orang itu. Ini orang siapa? Kenapa kok mata Tuhan sampai tertuju kepadanya? Layakkah dia? Sekalipun dia gak layak, mata Tuhan tetap melihat kita. Dan bukan hanya melihat, dikatakan bahwa ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu. Oh, ternyata bukan hanya Tuhan melihat, Tuhan juga tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Satu persatu, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Yesus tahu, karena ia maha tahu. Ia tahu, sekalipun kita lemah. Ia tahu, sekalipun kita gak sempurna. Ia tahu, sekalipun hari ini kita gak berdoa. Ia tahu, bahwa iman kita juga gak sempurna. Ia tahu. Ia maha tahu. Ia tahu keadaan kita. Dan yang ketiga, ia mau engkau sembuh. Dia juga bukan cuma melihat, dia bukan tahu, dan dia mau engkau sembuh. Tuhan perlu tanya sama kita, maukah engkau sembuh? Supaya Tuhan tahu fokus hati kita. Tapi kita enggak perlu tanya, Tuhan maukah engkau menyembuhkan aku? Karena ia mau. Satu kali Matius 8 ayat kedua dan ketiga enggak usah dibuka. Orang kusta datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini orang kusta, najis. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Kalau Tuhan mau. Tapi apa jawab Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Kita gak perlu mempertanyakan, Tuhan mau gak sembuhkan aku? Jawabannya satu, dia mau. Karena dari awal kerinduan Tuhan itu mau menyembuhkan kita. Bukan cuma melihat, bukan cuma tahu, tapi dia mau kita sembuh. Kita gak perlu mempertanyakan Tuhan. Tapi Tuhan perlu mempertanyakan dalam hati kita. Supaya tahu fokus kita ini apa. Tuhan atau cuma sekedar Bethesda. Tuhan Yesus pribadinya atau cuma sekedar pelayanan malaikat. Kalau fokus kita Tuhan. Saya percaya pulang dari tempat ini. Yang timpang sekalipun akan berjalan. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang Yang kedua, apa yang membuat kita sembuh? Coba lihat ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilam dan berjalan. Kata Tuhan, bangun, angkat tilam, berjalan. Just move on. Yang membuat kita sembuh, move on. Jangan terikat masa lalu. Jangan kecewa dengan orang-orang yang gak datang menolong Anda ketika Anda susah. Jangan Anda kecewa atas keadaan yang lama 38 tahun aku sakit gak ada yang peduli. Jangan kita juga kecewa dengan keadaan kita. Kenapa keadaanku seperti ini? Jangan kecewa dengan Tuhan Yesus juga yang belum menjawab doa. Karena mungkin engkau fokus kepada persoalan bukan fokus kepada pribadinya. Tuhan berkata, bangunlah, angkat tilam dan berjalan. Move on. Buat apa kita sakit karena kita simpen kekecewaan, simpen sampah di dalam hati? Makanya Tuhan bilang bangun, bangun itu berbicara sadar. Kalau kita butuh Tuhan. Sadar kalau kita gak bisa sendiri tanpa Tuhan. Bangun. Kita harus sadar. Tanpa Tuhan kita gak bisa lakukan apa-apa. Dan angkat tilam itu berbicara tinggalkan apa yang membuat Anda tergantung di situ. Tinggalkan apa yang mengikat Anda. Dan berjalanlah. Do it. Lakukan aja. Sekalipun ya, ini saya bayangkan. 38 tahun gak bisa berjalan. Pasti lupa caranya berjalan. Ya apa ya caranya berjalan ya?
Gimana cara melangkah? Mungkin hari ini Anda datang ke tempat ini sudah lama gak alami hadirat Allah. Mungkin Anda lupa rasanya hadirat Tuhan itu kayak apa sih? Duit, jalan aja. Rasanya orang sehat itu seperti apa? Duit, lakukan aja. Rasanya orang kembali melayani Tuhan itu seperti apa sih? Mungkin kita lama gak melayani Tuhan. Mungkin kita lama gak datang ibadah ke gereja. Rasanya ibadat seperti apa? Ya just do it, lakukan aja. Just move on. Sekalipun Anda lupa caranya seperti apa. 38 tahun gak pernah jalan. Bangun, angkat tilam, jalan. Saya bayangkan, gimana caranya angkat tilam, gimana caranya bangun, mungkin sudah lupa. Karena 38 tahun itu waktu yang cukup lama. Makanya kita harus buang semua sampah di hati, pikiran, paradigma kita, just move on. Dan ketika kita move on, ketika kita bangun, angkat tilam, dan berjalan. Firman Tuhan katakan di ayat ke-9. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Saat apa? Saat dia bangun, angkat tilam dan berjalan. Itu sembuh di situ. Ketika Anda gak tahu caranya ke gereja, lupa. Suasananya gereja itu kayak apa? Ketika Anda datang ke sini, pulang takkan pernah sama. Anda lupa rasanya hadirat Tuhan itu seperti apa yang mungkin lama sekali gak ngalami hadirat Tuhan. Anda datang ke sini, pulang bawa hadirat Allah. Kau gak akan pernah lupa lagi. Orang yang mengalami hadirat Allah pasti bawa kasih mula-mula, pulang. Pasti gak mau pulang-pulang, aku pengen di sini. Ya puji Tuhan. Aku pengen bekerja di sini. Ya puji Tuhan. Just move on. Segala sesuatu tentang masa lalu yang mengikat hidupmu, lepaskan. Dan engkau pulang akan bawa kesembuhan. Segala sesuatu yang mengikat hidupmu, entah itu hamba Tuhan ini gak peduli, lupakan. Pulang kau akan bawa pemulihan. Entah rekan kerja yang makan uangmu, lupakan. Jangan kecewa. Maka pulang kau akan bawa terobosan di dalam perusahaanmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kasih kemuliaan buat Allah kita. Just move on. Move on. Dan yang ketiga, gimana caranya kita bisa merasakan kesembuhan? Jangan pasrah karena merasa kecil. Jangan pasrah karena merasa kita gak sempurna. Jangan pasrah karena kita merasa aku ini orang berdosa. Layakkah? Gak usah pasrah. Berdoa aja. Jangan tunggu iman yang sempurna baru kita berdoa. Tak kasih tahu ya Pak Wisra, tidak ada iman yang sempurna. Gak ada. Dan Tuhan Yesus gak perlu iman sempurna kita karena dia sudah sempurna. Dia gak perlu iman kita yang sempurna. Yang berkata imanku sempurna, gak ada iman sempurna. Rasul-rasul sendiri berkata sama Tuhan, Bapa Guru, tambahkan iman kepada kami. Itu rasul-rasul masih minta tambahkan iman. Gak ada iman yang sempurna. Jangan tunggu sempurna, baru berani berdoa Tuhan, sembuhkan aku. Jangan tunggu merasa aku sudah layak, sudah dipulihkan, baru Tuhan pakai hidupku. No. Justru ketika kita dalam keadaan gak sempurna, itu saat yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan ketika Anda sempurna. Tapi ketika Anda paling hina, di bawah, gak mulia, berdosa, dia sudah mati buat Anda. Ngapain tunggu kita sempurna dulu, baru kita melayani Tuhan? Ngapain tunggu kita sempurna dulu? Kalau nanti hidupku sudah benar, aku tak memberi diri baptis. Yesus mati buat Anda. Ketika Anda masih hina di bawah. Di dalam keadaan yang paling tidak sempurna, dia sudah mati buat kita. Kenapa kok kita hari ini gak berani berdoa, Tuhan, sembuhkan aku. Apa karena kita merasa gak layak? Jangan pasrah. Karena kita merasa kecil. Dia gak cari apa yang sempurna dari diri kita. Justru dia beri kepada kita saat kita berada di dalam posisi yang paling gak baik. Dia berikan kepada kita. Begitu juga hari ini.
minta kesembuhan. Minta pemulihan terjadi. Bukan karena kita sempurna, tapi karena dia sudah sempurna. Karena dia sudah mati di atas kayu salib dan kita klaim garansinya kesembuhan. Minta sama Tuhan. Jangan merasa kecil ya. Kita datang kumpul di tempat ini bukan karena kolam Bethesda. Bukan karena ibadah kesembuhan. Tapi karena di dalam gereja ini ada pribadi Tuhan. Makanya kita datang, kita mau ketemu sama Tuhan. Dan ketika kita ketemu sama Tuhan, lihat, sesuatu yang besar pasti terjadi. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu